Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada hari ini Bu Dewi akan melakukan pembahasan atas soal yang sudah kalian kerjakan. Supaya apa? Supaya kalian bisa membenarkan soal jika jawaban kalian salah, supaya kalian siap untuk menghadapi penilaian harian bersama yang akan diadakan. Anak-anak, untuk mempersiapkan pelajaran hari ini, Bu Dewi minta tolong kalian membuka LKS kalian, uji kompetensi PKWU di halaman 16 dan 17. Kalian siapkan, kalian buka. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan dan memberikan kita rahmatnya, supaya kita bisa bertemu dan bersekolah kembali seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, baik anak-anakku, sekarang kalian buka LKS PKWU di halaman 16 karena pembahasan akan segera kita mulai. Untuk uji kompetensi Romawi 1, kalian perhatikan soal nomor 1. Kita baca dulu soalnya. Semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi barang ataupun jasa siap dijual disebut. Kalian bisa baca jawabannya di LKS kalian halaman 8. Jawabannya yang benar adalah yang B, harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi itu adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi. Selanjutnya kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Diperhatikan untuk soal nomor 2. Sejumlah pengeluaran untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan input lainnya yang dibayarkan menggunakan uang disebut. Kalian bisa lihat di halaman 9. Jadi di halaman 9 itu ada jawabannya. Yang benar adalah C, biaya eksplisit. Kita lanjutkan anak-anak. Untuk soal selanjutnya adalah soal nomor 3. Diperhatikan soal nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur biaya produksi adalah yang bukan. Jadi yang salah. Yang mana? Jawabannya ada di halaman 8. Jadi unsur biaya produksi itu terbagi menjadi 5. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya eksplisit dan implisit. Jadi yang salah jawabannya adalah yang B, karena di situ tertulis biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang benar adalah biaya tenaga kerja langsung. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang terdiri atas biaya variabel dan biaya tetap disebut. Ada di halaman 9 jawabannya. Jadi biaya yang dikeluarkan perusahaan terdiri atas biaya variabel dan biaya tetap itu disebut dengan total cost. Jadi jawabannya yang B, betul. Kita lanjut anak-anak untuk soal nomor 5. Diperhatikan untuk soal nomor 5. Biaya yang berubah sesuai dengan perubahan dan output yang dihasilkan disebut. Bisa dilihat di halaman 10. Jadi biayanya itu berubah-ubah sesuai dengan produk ataupun barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan disebut dengan biaya variabel.
Jadi jawabannya yang E. Lanjut di nomor 6. Anggaran yang berupa informasi rencana perubahan aktiva tetap perusahaan selama periode anggaran disebut anggaran. Jawabannya ada di halaman 11 nomor 4. Anggaran pengeluaran modal. Jadi jawabannya D. Kita lanjutkan anak-anak untuk berikutnya, soal nomor 7. Anggaran yang menjelaskan rencana posisi keuangan seperti aktiva, utang, dan juga modal perusahaan pada awal dan akhir periode anggaran disebut anggaran. Jawabannya masih sama, ada di halaman 11. Coba diperhatikan nomor 9. Jawabannya adalah anggaran neraca. Jadi yang benar adalah yang A. Selanjutnya, perhatikan soal nomor 8. Berikut tujuan analisis BEP kecuali, berarti yang salah. Coba dibuka halaman 12. Di situ ada tentang BEP. Jadi yang bukan merupakan tujuan dari BEP, yang benar adalah yang D, menentukan harga beli per satuan. Itu salah, yang benar adalah menentukan harga jual per satuan. Jawabannya adalah D, persatuan maksud saya. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 9, diperhatikan soal nomor 9. Perusahaan akan mendapatkan laba atau pengeluaran bila titik-titik. Coba dibuka di halaman 14. Di halaman 14 yang D, di situ ada informasi dalam menghitung berapa besar BEP atau titik impas memerlukan komponen-komponen seperti biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual. Laba ataupun profit didapatkan ketika penerimaan laba lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Maka TR harus lebih besar dari TC. Namun ketika TC lebih besar daripada TR, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Jadi jika total revenue itu lebih besar daripada total cost, maka akan mendapatkan keuntungan. Namun ketika total cost itu lebih besar dari TR atau total revenue, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Jadi jawabannya untuk nomor 9 adalah yang B. Total cost lebih rendah daripada total revenue. Itu salah. Selanjutnya untuk soal nomor 10, terjadinya perubahan sales mix apabila titik-titik. Coba diperhatikan di halaman 15 yang bawah sendiri nomor 4. Terjadinya perubahan dalam sales mix apabila suatu perusahaan memproduksi lebih dari satu macam produk. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Perusahaan memproduksi lebih dari satu jenis produk. Selanjutnya anak-anakku, kita lanjutkan untuk pembahasan Romawi 2. Untuk Romawi 2 kita bahas. Untuk soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan harga pokok produksi? Bisa dibuka di LKS kalian halaman 8. Jadi, harga pokok produksi adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi sehingga barang atau jasa tersebut siap untuk dijual. Itu jawabannya ada di LKS halaman 8. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Uraikan tentang biaya variabel total atau total variable
cost? Jawabannya ada di LKS, perhatikan di halaman 9. Jadi total variable cost ada di halaman 9, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam faktor produksi dan bersifat variabel atau dapat berubah-ubah sesuai jumlah produk yang dihasilkan. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan break even point atau biasa kita sebut dengan BEP. Jawabannya ada di LKS halaman 12. Break even point atau BEP adalah suatu analisis yang bertujuan untuk menemukan satu titik baik dalam unit ataupun rupiah yang menunjukkan biaya sama dengan pendapatan. Jadi bisa disebut BEP itu adalah titik impas atau titik keseimbangan. Jika sudah melewati BEP, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Tetapi jika masih belum melewati BEP tersebut, maka kita belum bisa dikatakan mendapatkan keuntungan ataupun laba. Selanjutnya, ini banyak yang keliru. Sebenarnya tidak keliru, hanya saja perlu diperbaiki. Untuk soal nomor 4, perhatikan soal di bawah ini. Data perusahaan PT Guntur yang bergerak di bidang public relation. Di situ ada biaya tetap sejumlah 15 juta, biaya variabel 4 juta, biaya overhead pabrik 900.000 dan penjualan sebesar 35 juta. Kalian ditugaskan untuk menghitung rasio margin kontribusinya. Jadi, untuk rumus menghitung rasio margin ini ada di halaman 14. Tetapi sebelum kalian menghitung rasio margin, kalian harus menentukan terlebih dahulu margin kontribusinya. Jadi, untuk jawabannya, margin kontribusi rumusnya adalah penjualan dikurangi biaya variabel. Penjualannya tertulis 35 juta dikurangi biaya variabelnya 4 juta. Totalnya adalah 31 juta. Untuk menghitung rasio margin kontribusi, rumusnya ada di halaman 14, yaitu margin kontribusi per penjualan. Sudah diketahui margin kontribusinya sebesar 31 juta per penjualan 35 juta. Maka hasilnya adalah 0,886. Nah, ini banyak yang dibulatkan menjadi 0,89. Jadi anak-anak, kalau untuk mengetahui rasio margin diusahakan ada 3 angka di belakang koma. Jadi 3 angka di belakang koma baru dibulatkan. Jangan cuma hanya 2 angka saja. Jadi harus 0,88, kan sebenarnya itu 0,885 sekian. Nah, 5 itu dibulatkan ke atas menjadi 0,886. Kalau ada masih bingung, silakan untuk ditanyakan ya. Kita lanjutkan anak-anak untuk soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Jelaskan kondisi perubahan jika total cost lebih tinggi daripada total revenue. Jadi sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, ini ada di halaman 14 juga. Jadi anak-anak dapat disimpulkan di sini, laba atau profit itu didapatkan ketika penerima itu lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Maka TR itu harus lebih besar daripada TC. Namun ketika TC-nya lebih besar daripada TR, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Jadi total cost itu lebih tinggi daripada total revenue, maka perusahaan akan mengalami kerugian karena biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi itu lebih banyak daripada pendapatan yang diperoleh oleh
perusahaan. Dari sini ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WA pribadi Bu Dewi. Jadi, baik anak-anakku, sekian pembelajaran hari ini. Cukup kita melakukan pembahasan untuk uji kompetensi. Tolong dipelajari guna untuk mempersiapkan PHB. Terima kasih anak-anakku. Selalu di rumah saja, jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.